Kita mulai. Selamat pagi semuanya. Kita sudah hadir di webinar Harvard Club Indonesia. Ini webinar kita yang pertama. Sebelumnya kita selalu offline discussions. Seperti yang Mbak Meli bilang, adanya corona membuat kita punya skill baru, yaitu kita jauh lebih high-tech sekarang. Webinar kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana menghadapi COVID-19 di Indonesia, apa yang terjadi dan apa yang dapat kita lakukan. Mungkin dari kemarin banyak berita-berita tentang COVID, cukup simpang siur. Mudah-mudahan beberapa hal tersebut bisa kita bahas hari ini dengan Bapak Ibu panelis yang sudah hadir. Sedikit perkenalan kepada para panelis kita pagi ini, yang mungkin para peserta di sini juga sudah pada mengenal, tapi saya bacakan lagi sedikit. Yang pertama, Ibu Nafsia Amboy. Bu Nafsia merupakan Research Fellow dari Takemi Program di School of Public Health tahun 1991. Beliau merupakan former Minister of Health di Indonesia tahun 2012 sampai 2014. Ibu Naf juga merupakan Chair dari Board of the Global Fund to Fight AIDS, TB, and Malaria tahun 2013 sampai 2015. Bu Naf juga aktif sebagai Secretary of National AIDS Commission tahun 2006 sampai 2012. Pembicara berikutnya itu Mas Panji. Mas Panji saat ini ada di New Zealand, merupakan Research Fellow Raja Wali Foundation dari Harvard Kennedy School 2014, merupakan dosen saat ini di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Padjadjaran. Mas Panji mulai karir di bidang kesehatan masyarakat sebagai peneliti demam berdarah dengue, dan sekarang merupakan peneliti di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Salah satu fokus Mas Panji adalah penggunaan model matematika dalam memahami epidemiologi penyakit menular. Menarik sekali, nanti kita akan ada bahasan khusus tentang apa yang merupakan keahlian Mas Panji. Kemudian ada Pak Ahmad Utomo. Pak Ahmad Utomo merupakan Postdoc Fellow Brigham Women's Hospital dan Harvard Medical School tahun 2003 sampai 2007. Pak Ahmad merupakan peneliti genetik kanker di Divisi Diagnostik Molekuler Lembaga Stem Cell dan Cancer Institute Jakarta. Itu dari tahun 2007 sampai sekarang. Memiliki gelar di Molecular Medicine tahun 2003 University of Texas, dan melakukan postdoctoral fellowship di Harvard Medical School. Menerima senior research fellowship dari American Lung Association. Kemudian ada Pak Bimo, merupakan research fellow juga dari Takemi Program in International Health setelah Bu Naf ini tahunnya, dan merupakan konsultan untuk Kempo PMK di bawah USAID mengenai Emerging Pandemic Threat Project. Kemudian ada Raju, sini sudah ada Raju Munusami, salah satu-satunya yang merupakan Harvard Business School graduate di sini, akan banyak membahas aspek tentang ekonomi dan bisnis, merupakan partner dari PwC Advisory Indonesia. Raju sudah berkecimpung dalam ranah konsultasi bisnis, manajemen strategis, serta berbagai ragam industri bisnis selama hampir 30 tahun. Memegang gelar Master of Science di bidang Industrial System Engineering dari University of Southern California dan MBA dari Harvard Business School. Lalu ada Dr. Irwan Julianto, Master of Public Health dari School of Public Health Harvard juga tahun 1997, yang sekarang merupakan Lecturer in Communication UMN Serpong. Pak Irwan juga merupakan former senior journalist dari Kompas. Kemudian Dian Kusuma, Deka sudah bergabung juga dengan kita. Deka merupakan alumni FKM Depok dengan S2 Master Public Health di Royal Tropical Institute Amsterdam, dan meluluskan S3-nya di Global Health Harvard University. Sekarang Deka merupakan peneliti di Center for Health Economics and Policy Innovation, Imperial College Business School, London. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai pada diskusi panel. 1 jam pertama akan merupakan pemantik atau penjelasan singkat dari para panelis, dan untuk 1 jam berikutnya kita akan alokasikan waktu untuk Q&A atau question and answer. Sesi diskusi dengan panelis akan sampai jam 11.15. Apabila ada pertanyaan, mohon disampaikan di Q&A box. Ada di bawah, nanti moderator akan memilih pertanyaan dan mengajukan kepada para panelis di 45 menit terakhir. Saya langsung mulai saja. Pertanyaan pertama, untuk kepada Bu Nafsia Amboy. Jadi saat ini memang kita sudah lihat WHO mengumumkan pandemi beberapa hari yang lalu,
dan banyak negara-negara lain juga sudah memberikan respon yang berbeda-beda. Menurut Bu Naf, bagaimana saat ini dunia menghadapi pandemik dan bagaimana Indonesia menghadapi pandemik ini, terutama dari sisi leadership government-nya, Pak? Silahkan, Bu. Oke, terima kasih dulu. Selamat pagi semua. Saya barangkali mulai ini dulu. Ini suatu penyakit ya. Jadi masalah kesehatan. Jelas, seharusnya otomatis common sense komando di tangan Menteri Kesehatan. Tetapi karena ini juga penyakit zoonotik, yaitu yang berasal dari binatang, maka memang perlu lintas sektor. Oke? Dan kita sudah pengalaman sebenarnya dengan pandemi tahun 2009 dengan H1N1 atau dikenal dengan pandemi flu burung. Waktu itu memang langsung suatu pandemi, komandan itu adalah kepala negara atau orang yang ditugaskan oleh kepala negara. Waktu itu 2009 kita atau terkena H1N1, maka Presiden membentuk Komnas Zoonosis tahun 2011 dengan Ketua Menko Kesra, tetapi tetap sebenarnya leading sektor kesehatan. Oleh karena itu, kita beruntung sekali bahwa waktu itu 2009 sampai 2012, Menteri Kesehatan adalah Dr. Endang, Master in Public Health dari Harvard, yang secara langsung tentu, dan dia Bu Endang mempunyai jejaring internasional yang cukup luas, sehingga bisa melakukan pendekatan public health. Sehingga waktu itu langsung SOP-nya ada, kita semua pintu masuk dijaga, laboratorium dengan kualifikasi WHO, ada 100 rumah sakit dengan di mana SDM dan fasilitas dipersiapkan, dilatih untuk karantina dan penanganan pasien dan sebagainya. Tapi jelas karena waktu itu flu burung, maka jadi zoonotik, maka komunikasi lintas sektor di pusat itu dibentuk Komnas Zoonosis. Dan pemerintah daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pemerintah daerah, di mana di mana kepala daerah merupakan komandan. Sayangnya dan karena itu waktu saya jadi menteri, jadi kita ajukan One Health Approach ini, dan bulan Februari 2014 kita bentuk Global Health Security Agenda bersama Finland, dan rapat setelah pembentukan itu bulan Agustus kita lakukan pertemuan di sini di Jakarta untuk IHSA, di mana pendekatan prevent, detect, response dalam keadaan epidemi, apalagi pandemi, itu kita rumuskan. Jadi Indonesia bisa menjadi menunjukkan leadership di tingkat global juga. Sayangnya, sebagaimana saya katakan, 2016 Komnas Zoonosis dihapus, memang kemudian diganti dengan Inpres 4 2019. Tapi saya kira itu kurang begitu efektif karena tidak jelas. Nah, dengan adanya Covirus 2019 ini, maka memang awal-awalnya kan kita tidak lihat ada leadership ya. Alhamdulillah kemarin baru Presiden menunjukkan, mengatakan Presiden tetap komando dan menunjuk Kepala BNPB Pak Doni sebagai komandan. Jadi sekarang komandannya di Kepala BNPB ya Bu, sesuai Kepres. Jadi pandemi ini atau epidemi di Indonesia itu dianggap sebagai atau dipandang sebagai bencana. Jadi approach-nya bencana. Nah, keuntungannya adalah memang Pak Doni orang yang cepat, tegas, deletian ya, terbuka jalur ke daerah bisa langsung. Mereka pengalaman sekali menanggulangi bencana. Dan di daerah itu dipimpin langsung oleh kepala daerah. Jadi strukturnya jelas. Tetapi harus
saya belum lihat struktur yang sekarang ya, tetapi Menteri Kesehatan sebenarnya mempunyai peranan vital ya di dalam struktur ini penanggulangan ini. Jadi bisa aja dia sebagai bencana, tetapi memang menurut saya gini ya, kalau bencana itu alam maupun non alam ini diperlakukan sebagai bencana bukan alam. Ya. Bencana alam itu jelas, misalnya ada gunung meletus di situ, kerahkan semuanya ke sana. Ya. Begitu juga bencana tsunami dan sebagainya. Tapi ini kalau dianggap bencana, seluruh Indonesia harus dipersiapkan, bukan? Seperti waktu menghadapi flu burung H1N1, waktu itu dengan menghadapi semua pintu masuk Indonesia itu harus diperlengkapi dengan alat untuk deteksi, dipersiapkan laboratorium yang qualified di beberapa provinsi waktu itu, saya lupa 44 kalau nggak salah, 44 laboratorium di provinsi. Kemudian ada yang laboratorium di pusat yang dengan prakualifikasi WHO. Jadi pendekatannya itu sebagai One Health, Public Health Approach dengan prevent, detect, respond. Saya kira saya di situ aja dulu. So pasti masih banyak teman yang mau lebih pintar sekarang, lebih mudah dan lebih mengetahui up to date-nya. Oke, terima kasih banyak Bu Naf for the insightful experience and wisdom. Mungkin pertanyaan berikutnya saya tanyakan ke Mas Panji. Jadi tadi Bu Naf sudah menceritakan bahwa sekarang memang komandonya ada di Kepala BNPB, Pak Doni. Cuma mungkin pertanyaannya sekarang di Indonesia itu kan tiap hari dinyatakan kasusnya, jumlahnya ada berapa Mas? Dan semalam juga sudah disebut ada 69 kasus ya, yang positif di Indonesia. Nah, tapi banyak sekali berita yang berseliweran bahwa ternyata sebenarnya kasusnya jauh lebih banyak dari itu, tapi mungkin deteksinya yang kurang. Nah, sebenarnya bagaimana sih Mas kita bisa menggunakan modeling epidemiologi yang mungkin juga awal-awalnya di Indonesia sempat ada berita bahwa Indonesia setidaknya sudah ada 5 kasus saat pertama kali terjadi outbreak di Wuhan dari Harvard University, Prof. Lipstick, dan waktu itu masih cukup banyak kontroversi tentang hasilnya. Nah, sebenarnya bagaimana tools itu berfungsi dan berperan dalam keadaan menghadapi pandemi seperti ini? Silakan Mas Panji. Oke, terima kasih Nurul. Halo semuanya, selamat pagi waktu Indonesia ya. Di sini sore. Memang ini menarik sekali, kita bagaimana ya, unfortunate punya pandemi, tapi kita bisa banyak belajar dan sebaiknya kita cepat belajar di sini. Dan khususnya buat saya sebagai orang yang suka melihat model matematika dan model-model pada umumnya, ini menarik sekali karena kalau saya mohon izin untuk share screen sedikit ya. Seperti tadi Nurul sampaikan, kita ada satu kontroversi nih waktu itu sekitar tanggal Februari ya. Sebentar, saya tunjukkan di sini. Ada satu studi yang dipublikasikan oleh kolega-kolega kita di Harvard yang menunjukkan kurang lebih bahwa seharusnya Indonesia sudah memiliki kasus, tetapi kenyataannya belum. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, outbreak di Cina itu mulai teridentifikasi dan mulai diberitakan sekitar akhir Januari, tanggal 20 Januari, dan di tempat-tempat lain sudah mulai dideteksi juga. Kalau kita lihat di Singapura itu tidak lebih dari 2 minggu setelah ada kasus di Cina, mereka sudah mendeteksi kasus. Sedangkan kalau kita lihat Indonesia di grafik yang paling atas ini, baru ada mengumumkan kasus di hari ke-40 setelah Cina mengumumkan kasus. Nah, model yang dipublikasikan waktu pertama kali itu keluar sekitar tanggal 4 Februari. Jadi sekitar 2 minggu masuk ke dalam dimulainya outbreak di Cina ya. Kesimpulannya kurang lebih, kalau ini modelnya sederhana sekali, hanya
pasang model yang melihat apakah seharusnya sudah ada kasus di tempat-tempat tertentu berdasarkan volume penerbangan dari dan ke Wuhan dari negara tersebut. Dan menurut model tersebut, mestinya in theory secara probabilistik Indonesia sudah menemukan kasus. Tapi waktu itu responnya sungguh menarik ya. Bapak Menteri sendiri mengatakan bahwa itu sesuatu yang insulting gitu ya. Saya pikir terlalu berlebihan. Tapi bagaimana sih? Apa betul model tersebut? Sekarang kita hanya bisa menduga ya. Kalau kita lihat 2 minggu pertama, di mana masih kelihatan ada peningkatan kasus secara eksponensial. Saya bandingkan di sini Cina dan Indonesia saja. Di sini ada 2 hal yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah nampaknya Indonesia peningkatannya lebih cepat daripada di Cina. Jadi kalau kita lihat di koefisien di persamaan eksponensialnya, yang di Cina itu 0,3, Indonesia 0,35. Yang kedua, di hari ke-7 dan hari ke-8 itu ada peningkatan pelaporan kasus yang sangat tajam. Kalau secara absolut tidak banyak, hanya dari sekitar 6 sampai menjadi 19 gitu ya. Tapi secara relatif ini kan hampir 2 kali lipat, hampir 3, jadi 3 kali lipat ya. Nah, artinya apa? Artinya besar kemungkinan kasus-kasus yang ditemukan belakangan itu kumulatif dari yang sebelumnya kan. Jadi kalau kita isi kita lengkapi grafik yang di sebelah kanan ini ke belakang, dan supaya kita mendapatkan grafik yang lebih landai, maka kita harusnya memang sudah menemukan kasus beberapa hari lebih awal, mungkin 1 minggu lebih awal dibanding yang kita temukan kurang lebih 11 hari yang lalu. Jadi kelihatannya modeling itu tidak terlalu salah ya, bahwa kita mestinya sudah ada kasus jauh lebih awal daripada yang kita ketahui sekarang. Nah, yang menarik lagi ternyata sejak satu bulan sejak itu kita melihat cukup perubahan yang cukup drastis ya. Beberapa waktu yang lalu ini Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan, di acara Mata Najwa mengumumkan bahwa Jakarta akan menggunakan skenario terburuk untuk menghadapi corona. Beliau menyampaikan di sana bahwa bisa ada 6.000 kasus dengan sekian ratus sakit berat dan sekian ratus meninggal. Dan ini beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu mungkin ya, di koran juga sudah ada pengumuman bahwa Badan Intelijen Nasional sudah bisa memprediksi masa puncak penyebaran corona itu akan terjadi di sekitar Lebaran. Dengan pada puncaknya bisa ada 4.000 infeksi baru per hari. Nah, ini menarik sekali dari sikap yang awalnya kita menolak model sampai sekarang benar-benar mengemukakan secara kuantitatif separah apa coronavirus ini bisa menyebabkan meningkatkan angka kesakitan di Indonesia. Nah, kita harus bagaimana nih sebenarnya? Ini saya senang sekali situasi seperti ini, tapi kita harus kembali. Ini yang sangat bermanfaat ini. Ini model itu semua approximation ya. Jadi all models are wrong, but some are useful. Nah, yang kita perlu kawal upaya penanggulangan bencana atau epidemi dan pandemi coronavirus ini adalah sebagai akademisi, sebagai peneliti gitu ya. Kita harus memastikan bahwa informasi-informasi dan pendekatan-pendekatan itu satu harus digunakan. Yang kedua, yang digunakan itu harus benar gitu. Karena tidak boleh asal-asalan juga. Kalau kita overestimate, kita overreactive. Kalau kita underestimate, kita tidak akan menggerakkan resource yang cukup. Jadi ini cukup berbahaya. Nah, ini menyambung yang tadi disampaikan oleh Bu Naf tentang bencana yang berbeda dengan bencana alam. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan ini bencana sudah separah apa dan bagaimana kita bisa mengatakan apakah pendekatan kita berhasil. Nah, saya rasa ini adalah fungsi yang paling penting dari informasi dan berbagai macam pendekatan analisis terhadap informasi yang ada, termasuk modeling.
Tapi kita nggak bisa membuat model, nggak bisa membuat perkiraan dengan data yang jelek, dengan data yang asal-asalan. Nah ini Prof. Lipsitch juga menyampaikan ya, mengungkapkan bahwa supaya kita bisa well informed, kita perlu beberapa jenis informasi. Yang pertama, yang paling penting adalah jumlah kasus, termasuk kasus-kasus yang ringan. Nah, ini yang saya pikir sekarang kita masih sangat keteteran ya, karena kapasitas deteksi kita masih sangat lambat. Kapasitas deteksi kita masih terlambat beberapa hari bahkan. Jadi pasiennya sudah meninggal, sangat disayangkan sekali, baru keluar hasil laboratoriumnya. Padahal ini sangat penting. Jadi kita perlu bukan hanya meningkatkan kapasitas diagnostik pada pasien-pasien berat, tapi juga secara sindromik. Jadi kita harus melihat apakah ada peningkatan kasus-kasus influenza-like illness, kemudian baru dari sana kita memastikan sebagian besar setidaknya atau secara representatif kita tegakkan diagnostiknya apakah ini coronavirus atau bukan. Yang kedua, kita harus mempelajari faktor risiko dan sifat transmisi. Kalau kita lihat di internet, di berbagai macam database, kita sudah bisa melihat kalau virus ini sudah berevolusi begitu cepatnya. Jadi, apa yang beredar sekarang di Eropa, apa yang beredar sekarang di Jepang, Korea, itu berbeda dengan apa yang waktu itu beredar di Wuhan. Jadi sifatnya mungkin tidak sama. Kalau kita pakai data atau informasi dari Wuhan, belum tentu itu applicable ke konteks Indonesia begitu. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Risk factor apa saja yang penting, misalnya meningkatkan kesakitan atau meningkatkan kematian. Kemudian kita harus meningkatkan penelitian di komunitas ya. Attack rate ini perlu mungkin kalau kita tidak berharap ini terjadi, tapi kalau sampai penyebarannya sangat luas, kapasitas sistem kesehatan kita akan dengan cepat habis. Nah, jadi mungkin tidak bisa memeriksa semua orang yang sakit. Tapi kita tetap perlu untuk mengambil beberapa komunitas untuk melihat secepat apa ini menyebar, dan ini masuk lagi datanya nanti ke dalam model untuk menilai transmisi dan dampak dari intervensi yang kita lakukan. Jadi saya pikir tidak perlu dibaca semuanya, tapi intinya adalah kita harus menyadari benar pentingnya data dan analisis data yang benar. Dan ini mengingatkan saya pada almarhum Ibu Endang ya, waktu berkunjung ke School of Public Health di tahun 2012 ya. Salah satu yang beliau ingin lakukan waktu itu adalah mengundang akademisi di Harvard untuk membuat semacam training untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan masyarakat ya, di Kementerian Kesehatan, di Dinas Kesehatan untuk menganalisis data. Dan itu saya rasa masih kurang di kita. Jadi ada peranan, ada kekosongan peran yang bisa kita bantu dari kita sebagai akademisi khususnya dari Harvard ya, untuk Mas Minji, last minute, membantu ya untuk memberikan bantuan kepada pemerintah bagaimana kita menilai apa yang harus dilakukan dan mengevaluasi keberhasilan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah lewat data dan pengolahan data. Barangkali itu dari saya. Terima kasih, Nurul. Terima kasih banyak, Mas Panji. Penjelasannya cukup sangat informatif dan mudah-mudahan juga mudah untuk dipahami karena bahasanya Mas Panji juga cukup ringan untuk dipahami yang tadinya modeling cukup complicated. Terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya saya ajukan ke Pak Ahmad Utomo. Jadi tadi Mas Panji sudah cerita bahwa butuh data, butuh modeling untuk memperkirakan Indonesia sekarang sebenarnya ada di state mana, kebijakannya harus bagaimana. Nah, mungkin pertanyaannya untuk Pak Ahmad adalah beberapa negara sudah sangat agresif melakukan screening masif dan pemeriksaan lab yang cukup luas. Nah, apakah sebenarnya Indonesia bisa melakukan screening masif yang cukup agresif seperti yang dilakukan oleh negara lain? Karena
dari kemarin kan memang pada awalnya lab masih tersentralisasi, tapi sekarang kayaknya sudah mulai dibuka, atau setidaknya sudah banyak dorongan dan dukungan kepada pemerintah untuk lab banyak dilakukan di Indonesia. Tapi apakah kita Indonesia bisa melakukan screening masif tersebut, dan nantinya mungkin kebijakannya diperkuat lagi dengan social distancing dan karantina? Apakah itu bisa dilakukan di Indonesia? Silakan Pak Ahmad. Ya, terima kasih. Terima kasih Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jadi terkait dengan wabah ini ya, mungkin saya ingin mengingatkan saja kuncinya itu sebenarnya sederhana. Kita harus putus rantai transmisi virus ini. Oke. Nah, tadi disampaikan mengenai screening. Jadi kenapa ini jadi menarik? Karena dulu tahun 1918 kita pernah tahu yang namanya wabah Spanish flu ya, itu 50 juta orang meninggal. Itu kita belum punya biologi molekuler, kita belum punya tes lab untuk melihat bugnya ini di mana, sumber penyakitnya di mana. Tapi kita sekarang sudah ada genomnya, makanya itu yang melatar belakangi kenapa CDC Cina itu standar emasnya adalah untuk melihat orang ini flu biasa atau karena COVID, itu dia dari deteksi RNA dari virus ini, SARS-CoV-2. Nah, cuma pertanyaannya memang jadi pertanyaan besar juga buat kita ya, terutama di kalangan ilmuwan. Antara bulan Januari sampai bulan Februari akhir itu bisa dibilang kasusnya itu banyak nolnya, gitu ya. Nolnya itu very loud silence istilahnya. Gitu. Nah itu membuat jadi pertanyaan kenapa? Karena ini ada sesuatu yang nggak benar, gitu. Dan itu akan berubah setelah tanggal 2 Maret. Jadi memang masif screening itu tujuannya adalah satu, ingin memastikan yang sudah bergejala, yang sudah sakit dirawat itu penyakitnya apa, itu satu. Yang kedua, kita ingin apa yang disebut dengan contact tracing. Jadi orang-orang yang berdekatan dengan penderita ini itu kira-kira tertular apa tidak. Nah, tapi sekali lagi untuk bisa melakukan dua hal ini, kita ingin memastikan kualitas pemeriksaan itu bisa diandalkan. Apalagi dari yang terjadi adalah banyak sekali kita dengar pasien sudah meninggal, hasil baru datang. Gitu ya. Berarti di sini ada banyak isu. Pertama dari sisi quality control. Jadi laboratorium itu harus memiliki yang disebut kendali mutu. Jadi mulai dari misalnya sampel diobservasi gitu ya, diambil, sampai di packing, sampai dikirim itu harus clear. Nah, begitu sampai di laboratorium itu kendali mutu. Ekstraksinya, deteksi limitnya, dan ini semua harus time bound. Jadi kenapa harus time bound? Karena kita bicara dengan keputusan orang ini harus karantina apa tidak. Karena kalau misalnya ternyata waktunya lama, berarti nanti orang ini sudah kemana-mana. Kami menyambut baik ini apa yang disebut Gubernur Anies, bahwa Labkesda akan dilibatkan dan target turnaround time-nya 24 jam. Gitu. Dan ini bagus sekali. Nah, cuma kita terus belajar, kenapa antara 2 bulan kemarin itu, antara bulan Januari dan akhir Februari itu nol. Ini bukan untuk mencari kami kita, bukan juga untuk mempermalukan siapapun, tapi kita harus belajar supaya jangan sampai terulang. Nah, tapi ini kalau istilahnya dalam tradisi agama kita itu kan fardu kifayah, karena yang bisa melakukan surveillance, karantina itu negara. Nah, tadi disebutkan social distancing itu kalau menurut saya fardu ain, artinya apa yang individu seperti kita rakyat jelata bisa lakukan. Karena ini juga ada studinya, studi yang terkenal waktu wabah flu kemarin di tahun 2019. Itu antara kota Philadelphia dan kota St. Louis itu adalah beda ya penanganannya. Jadi yang terjadi ini flu-nya bareng di tahun 2018, tapi Philadelphia itu agak lama dia responnya. Fatalitas pertama di bulan Oktober, tapi dia langsung melakukan social distancing itu baru 2 minggu setelahnya. Dan itu yang terjadi apa? Terjadi pemusatan banyak sekali rumah sakit yang akhirnya menerima terlalu banyak kasus gitu ya. Jadi intensitas kasus tinggi sekali. Tapi ketika kita lihat di St. Louis, 2 hari setelah kasus pertama terungkap, itu mereka langsung menerapkan social distancing. Jadi ada pembatasan kerumunan, pembatasan kontak segala macam. Dan itu puncak tingkat kematiannya kalau di St. Louis, di Philadelphia itu 250 per 100.000 kematian, di St. Louis itu cuma tanda kutip ya 50 per 100.000 dan landai. Artinya apa? Waktunya itu disebar gitu, agak lama sehingga rumah sakit juga tidak overwhelm. Karena yang kita tidak ingin saat ini, kenapa juga kita perlu disebut dengan mengenali individu yang positif dengan virus ini supaya kita bisa prioritasisasi ya istilahnya mana yang lebih penting dulu. Karena tidak semua yang positif SARS-CoV-2 itu dia memiliki gejala berat. Dan saya setuju dengan Mas Panji ya bahwa kita perlu data
di mana ketika kita mengumpulkan itu have research in mind. Masalah di Indonesia itu kita nggak punya research in mind, cuma asal instruksi tulis, tapi nggak dipikir nanti data ini itu tujuannya apa. Padahal kita bicara big data, this excellent time untuk melakukan big data analysis gitu. Dan ini emang saya lihat masih perlu banyak dilakukan. Karena kalau ini tidak dilakukan, nanti kebijakannya bisa salah arah, going south all the way gitu. Ini jadi disaster seperti ini ya. Jadi mungkin kira-kira seperti itu Mbak Nurul. Mungkin nanti kita bisa eksplorasi lagi terkait dengan sisa teknis dan juga nanti bagaimana penyampaian kebijakannya untuk supaya lebih terkendali ini Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Ahmad, menarik sekali. Jadi tadi kembali lagi menekankan apa yang Mas Panji tadi sudah utarakan, bahwa data itu menjadi sangat penting. Dan dalam membuat kebijakan atau pengumpulan data juga tadi harus ada tujuannya, dan itu harus dipakai datanya untuk dasar kebijakan, karena kalau tidak bisa salah arah. Pertanyaannya yang berikutnya saya tujukan ke Pak Bimo. Untuk Pak Bimo, kembali lagi mengenai tadi pengumpulan data ya. Dari kemarin kita berbicara 2 hari yang lalu saat membuat pertanyaan dan berdiskusi, pertanyaannya masih diagnostik tersentral atau harusnya desentralisasi. Kayaknya pertanyaan itu sudah terjawab dalam beberapa hari, tapi mungkin bisa dieksplor lebih jauh, Pak. Bagaimana supaya pemeriksaan lab untuk COVID ini bisa lebih tersebar di Indonesia, dan apakah di Indonesia sudah ada pengalaman sebenarnya untuk melakukan pemeriksaan lab yang jejaringnya luas, karena Indonesia bukan hanya sekedar Jakarta, dan bisa semua orang di Indonesia bisa kena COVID-19. Ya, silakan Pak Bimo. Selamat pagi Mbak Nurul, selamat pagi para peserta semua webinar ini. Saya senang sekali dapat kesempatan untuk ikut jadi panelis di sini. Jadi benar sekali, dalam 2 hari terakhir banyak sekali perubahan. Dan tadi seperti disebutkan Mbak Nurul, pintu sudah mulai terbuka untuk desentralisasi lab. Tapi ini masih kurang. Dan tentang pengalaman yang lalu saya bisa mau coba sampaikan di sini. Bahwa Indonesia sudah pernah Indonesia sudah pernah punya pengalaman sebelumnya. Tadi yang ditanyakan oleh Menurut bahwa pada tahun seperti Bu Nafsia tadi menyampaikan, kita punya pengalaman dulu pada waktu jadi pandemi setelah flu burung. Jadi pada sini saya tayangkan ada peraturan Menteri Kesehatan tahun 2009 nomor 658 tentang jejaring laboratorium diagnosis penyakit infeksi new emerging dan re-emerging. Ini singkatannya PNIRE. Penyakit infeksi new emerging dan re-emerging, PNIRE. Dan itu ada 44 laboratorium yang ditunjuk sini. Ada laboratorium pelaksana dan ada laboratorium rujukan. Dan bisa dibaca sini, laboratorium pelaksana dilarang menetapkan hasil pemeriksaan tersendiri. Jadi maksudnya apa? Untuk nomor 2, untuk menetapkan hasil harus dilakukan oleh 2 laboratorium berbeda terhadap spesimen atau materi biologi yang sama, dan harus dikonsumsikan metode pemeriksaan yang sama. Hasil pemeriksaan dimaksud dinyatakan positif bila 1 pelaksana 1 rujukan positif, atau bila 2 laboratorium berbeda, laboratorium tingkat nasional lah yang menyatakan positif. Dan penetapan hasil ini sebagian masalah 2 dilakukan oleh penanggung jawab laboratorium rujukan nasional, yaitu di Badan Litbang. Jadi ada sudah prosedur yang dulu ditetapkan waktu penetapan jejaring ini. Itu memang untuk penyakit sebelumnya terjadi flu burung, dan kemudian Bu Nafsi yang bilang ada pandemi, sehingga karena semuanya adalah penyakit new emerging, kategorinya dibuatlah jejaring. Keputusan Menteri Kesehatan, jejaring penyakit new emerging atau re-emerging. Yang sebenarnya pas sekali dengan situasi kita sekarang. Sekarang kan new emerging disease. Jadi ya. Dan di pasal 14 hasilnya langsung dikoordinasikan ke atas. Dan kemudian di bawah ini ketentuan teknis pemberitahuan hasil laboratorium pada new emerging diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan. Ini sebetulnya yang diharapkan bisa terjadi saat ini. Nah, bagaimana keadaan kita kemarin ini? Kalau kita coba lihat ya, yang untuk COVID-19 ini ada dibuat pedoman kesiapsiagaan menghadapi coronavirus disease.
Ini pedoman ini yang kedua, yang pertama kali disusun bulan Januari, kemudian pada waktu masih NCOV 2019, bulan Februari langsung diperbarui setelah diterapkan coronavirusnya COVID-19. Dan saya buka halaman bagian konfirmasi laboratorium, tergambar di sini di atasnya, tapi diagramnya saya tunjukkan, sehingga di sini tunjukkan pasien dalam pengawasan. Jadi yang jadi sasaran untuk diperiksa adalah pasien dalam pengawasan PDP, bukan ODP, bukan masyarakat umum yang lainnya. Ini real time PCR dan segala screening dan segala ini teknisnya sampai positif COVID-19. Satu ini yang di prosedurnya disampaikan. Dan kalau kita coba lihat bagaimana yang dalam 2 hari terakhir ada letter from WHO, yang ini letter pada Indonesia, pada Presiden, yang saya kira sudah beredar banyak di medsos. Tidak apa-apa, saya kira saya pasang di sini. Kita coba lihat situ yang terkait dengan ini. Letter ini sampaikan dari satu. Dipandang penting bahwa early confirmed cases itu ada critical factor untuk mengerti transmissionnya dan to be able to contain outbreak the first few cases in clusters. Ini statement dari sana bahwa ini penting. Kita sekarang sudah tidak early banget, masih dianggap early, itu bisa diskusikan itu. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan ini? Yaitu untuk tes suspect cases per WHO case definition tentang ini, dan juga konteks of confirmed cases itu juga perlu diperiksa. Dan kemudian tes pada pasien yang ditemukan dari respiratory surveillance. Di sini ada Ili dan Sari di Indonesia, severe acute infection surveillance yang berjalan sudah beberapa tahun. Ini juga influenza-like illness itu sudah berjalan surveillance-nya. Dan nah, untuk bisa melaksanakan ini, maka masukan dari WHO adalah untuk di sini establish sufficient and decentralized laboratory capacity. Nah, sekalipun di tahun 2009 sudah ada Permenkes tentang PNIRE yang sudah ditunjuk juga jejaring labnya, tapi sejak COVID mulai dan Indonesia belum ada kasus, semua yang terpusat pada satu lab saja, dan itu pun kapasitasnya terbatas. Agak telat sebetulnya kalau mau melihat mengkonten pada saat awal seperti saran W tadi, early cases dan first cluster harus bisa segera dikenali. Sekarang mungkin sudah lebih dari satu cluster, dan syukur alhamdulillah tadi Pak Nur juga sampaikan, sekarang sudah mulai terbuka pintunya, diajak juga laboratorium Eijkman sama Erlangga. Saya baca juga ada BBTKLPP di Surabaya. BBTKLPP ini sering orang balai besar teknologi kesehatan lingkungan PP, pengendalian penyakit. Orang sering nyebut BBTKL saja, lupa PP-nya. BBTKL teknologi kesehatan lingkungan, tapi PP-nya pengendalian penyakit, sehingga ini lab yang disiapkan untuk pengendalian penyakit, dan lab-lab ini di bawah Dirjen P2P, bukan di bawah Badan Litbang. Cuma belakang agak kurang difungsikan menurut saya. Dan sekarang sudah mulai disebut dari Pak Yurianto kemarin, bagus memang disebut, tapi ini tidak akan cukup. Dan bagaimana dengan lab lain, ini semua di Jawa semua ini. Di luar Jawa bagaimana? Dan kalau kita melihat daftar 44 jejaring lab yang lalu, termasuk juga lab universitas, Erlangga itu termasuk, lab di Universitas Sriwijaya, lab Universitas Hasanuddin, Udayana, semua ada beberapa lab mikrobiologi umumnya. UI juga ada, lab UI sendiri, Eijkman sendiri lagi langsung di bawah Menristek. Jadi semua lab-lab ini saat itu sebagai lab PNIRE sudah disiapkan dengan peralatannya, PCR segala macam. Sejak flu burung itu, karena flu burung fokus Indonesia banyak bantuan-bantuan luar negeri selain Indonesia beli sendiri, juga badan World Bank, GTZ, JICA, semua membantu dengan memberi peralatan, kadang-kadang tergantung labnya di mana. Sehingga lab-lab kita sudah dilengkapi dengan itu. Masalahnya kemarin itu punya kemampuan sebetulnya, tinggal mau atau tidak itu difungsikan. Dan juga kemudian tentu logistik reagennya dan segala macam. Itu
tantangan yang sudah dihadapi sekarang ini, dan mudah-mudahan masukan ini bisa bahan untuk bisa kita bahas bersama bagaimana ke depan sebaiknya. Oke, terima kasih Pak Bimo. Jadi masukan dari Pak Bimo bahwa sebenarnya sudah ada 44 lab yang disiapkan sebenarnya dari kasus flu burung yang lalu, dan itu sebenarnya bisa diaktifasi apabila memang ingin mendesentralisasi lab untuk penanganan COVID ini. Cuma pertanyaannya, bagaimana lab itu bisa diaktifasi? Apakah memang ke arah sana akhirnya kebijakannya? Karena kan kebijakan membuka lab menjadi desentralisasi ini juga mungkin baru hitungan hari ya Pak ya. Jadi kita lihat nanti kebijakannya apakah ke arah sana atau tidak. Nomor satu, saya pikir saat gugus tugas, jadi sebutannya yang dikepalai oleh Kepala BNPB, sebutnya gugus tugas. Dan dalam rumusan keputusannya, gugus tugas menetapkan struktur organisasi dan pelaksana di bawahnya. Mungkin sekarang kami rapat dan akan ditetapkan oleh peraturan kepala gugus tugas. Jadi kita tunggu nanti bagaimana move-nya mereka. Mudah-mudahan ke arah yang baik. Jadi mungkin itu sekarang wewenangnya ada di gugus tugas yang baru dari BNPT, dan mudah-mudahan arahnya ke sana berarti ya Pak ya, harapannya. Ya, tentu itu dengan lintas sektor di dalam gugus tugas itu termasuk. Ya. Oke, terima kasih Pak Bimo. Saya akan masuk dulu ini pertanyaan berikutnya. Kita break dulu dari perspektif orang-orang dari public health dan medical school. Sekarang kita akan nanya pada Raju Munusami, the big elephant in the room. Mungkin dari tadi dikatakan kenapa kita awal-awal kok kayaknya tenang-tenang aja. Kenapa kebijakannya sepertinya lebih memikirkan stabilitas ekonomi. Nah, menurut Pak Raju, belajar mungkin dari kasus Cina, Iran, dan Italia yang sekarang juga kasusnya sangat tinggi, apakah dilema pemerintah akan stabilitas dan dampak ekonomi itu justru akan berakibat fatal? Dan bagaimana saat ini sentimen dunia bisnis ke Indonesia? Karena kita tahu pasti di Amerika pun banyak saham-saham yang anjlok. Nah, bagaimana keadaannya saat ini di Indonesia? Silahkan, Raju. Ya, terima kasih Nurul. Selamat pagi Bapak Ibu semua, para peserta webinar, juga rekan-rekan panelis. Aktivitas ekonomi itu kan mobilitas manusia maupun mobilitas barang. Pada saat sebuah wabah seperti COVID-19 ini terjadi, maka otomatis terjadi pembatasan aktivitas dan mobilitas manusianya. Nah, di Indonesia misalnya, saya akan share screen, mungkin kita awali. Oke, anyway, sambil kita coba share screen. Nah, oke, ini sudah muncul. Maka coba ke halaman 1. Halaman pertama bisa kita lihat bahwa saya akan diskusikan ini baik dari China Factor, Indonesia Factor, maupun dari kenyataan di lapangan. Dan mungkin nanti yang lebih menarik kenyataan di lapangannya. Kita langsung ke China Factor. Faktor China ini awalnya kan memang China. Karena China ini mempunyai peran besar dalam pasar global, baik itu untuk komputer, electric equipment, ataupun barang-barang manufacturing lain. Tapi kita lihat sekarang China sudah bounce back. Kenapa? Karena mereka mengambil keputusan yang berat di awal dengan tujuan supaya bisa contain. Jadi containment mereka mulai berhasil dan sekarang ekonomi aktivitas mulai menggeliat. Nah, karena peran Cina ini, maka implikasinya menjadi implikasi global. Tapi ini bukan hanya Cina, karena ternyata kemudian merambat ke beberapa negara seperti Korea Selatan dan juga Jepang, di mana mereka juga pemain-pemain penting di rantai pasok barang-barang dunia. Kalau kita lihat disrupsinya sendiri, sekarang ini kan hampir semua tech companies, apparel dan garment maupun industrial equipment itu sudah terasa. Misalnya Apple dan Microsoft sudah mengingatkan kepada investor bahwa sales mereka akan turun. Kenapa? Karena mereka tidak bisa source bahan-bahan produksi mereka. Nah, saya melihat apa yang akan ke depan ini, Cina sendiri akan melihat model baru dalam supply pasok ke dunia. Jadi mungkin lebih sifatnya menjadi distributed centers. Lebih banyak pusat-pusat ekonomi akan muncul di Cina, sehingga apabila ada disrupsi serupa di masa depan, mereka bisa lebih cepat mengkontennya. Pada saat yang sama, negara-negara lain juga akan mulai melihat dan mendevelop new sourcing model.
Jadi bukan hanya Cina. Mungkin mengantisipasi perusahaan investasi-investasi baru dan sebagainya. Tapi ini kita bicara the next step ya, more into midterm. Next kita lihat dari Indonesia Factor. Kalau kita lihat dari Indonesia Factor itu, kita ini kan sangat tergantung pada impor. Ya, mayoritas impor kita itu digunakan untuk produksi dan capital goods, yaitu barang-barang modal. Gitu. Jadi kalau tidak bisa impor ya berarti tidak bisa produksi, tidak bisa ekspor, kira-kira begitu. Nah, khusus untuk Tiongkok, Cina ya, mereka itu adalah partner trade terbesar kita. Dan kita itu, ekspor kita ke sana itu raw material, jadi kalau China slow down berarti ekspor kita berkurang, kita impor barang modal dan intermediate goods. Berarti kalau kita nggak bisa impor, ekonomi kita tidak bergerak. Nah, kita ada lesson learn ini sebenarnya, not everything is bad. Ini sebenarnya opportunity kita untuk menentukan jalan ke depan. Kenapa? Karena banyak sekali aturan-aturan yang akan ditulis ulang. Misalnya karena menggunakan coronavirus ini, banyak negara juga akan mengatakan, oh ini peraturan WTO misalnya, kita abaikan dulu. Kita membangun industri kita dulu. Jadi sebenarnya ada opportunity. Oke, let's go to the ground reality yang sudah kita lihat saat ini. Ground reality sekarang ini yang sudah terlihat sekali, yang immediate casualty ya, korban sekarang itu adalah pariwisata, hotel, airline, kemudian MICE, dan juga transportasi. Transportasi ini seperti taksi, bahkan ride hailing ya, seperti Grab dan Gojek yang sudah mulai merasakan akibatnya. Kenapa? Orang takut. Kemudian juga entertainment, misalnya theaters dan juga gathering sosial, tempat-tempat gathering sosial juga mulai merasakan kehilangan customers. Next levelnya yang kita akan lihat adalah kekurangan sumber-sumber produksi. Seperti misalnya perusahaan farmasi di Indonesia ini mulai running out of material produksi. Kenapa? Karena adanya hambatan dari China. Kemudian satu lagi yang penting adalah project delay. Kenapa project delay? Karena banyak perusahaan Cina itu sudah declare delay of 3-6 bulan untuk pengiriman barang-barang mereka. Berarti project di sini itu akan mengalami delay. Berarti akan langsung ada impact terhadap kita punya pergerakan ekonomi. Bahkan mungkin Menteri Keuangan mengatakan mungkin sekitar impact-nya bisa sampai 0,6% ya terhadap GDP kita. Nah, ditambah lagi ini dengan adanya harga minyak yang turun drastis kemarin. Nah, ini tambah lagi nih menjadi satu parameter baru dalam equation kita. Nah, apa yang sudah dilakukan pada saat ini yang kita harus appreciate sekali adalah insentif fiskal yang sudah diberikan oleh pemerintah maupun rencana-rencana yang lain yang ada di pipeline. Gitu. Kita juga perlu memberikan proteksi terhadap project delay. Kenapa? Karena implikasinya itu nanti kepada hal-hal seperti performance guarantee, bonds, dan lain-lain yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Ekstrimnya mungkin saya bisa katakan ya declare semacam force majeure. Sehingga ini bisa pihak pelanggan itu tidak langsung menyatakan oh delay berarti saya bisa execute bonds-nya. Yang satu lagi yang perlu kita perhatikan adalah pada saat market, pasar saham memasukin teritori bear ya, itu kemungkinan ada margin call. Karena kalau para pemain stock market, perusahaan-perusahaan banyak meminjam dengan menggunakan harga saham, maka pada saat harga saham jatuh di bawah level tertentu, maka pihak yang meminjamkan uang atau kreditor bisa mengeksekusi dan itu akan menambah lagi jatuhnya pasar saham. Bank juga harus memberikan ruang untuk harus diberikan ruang untuk memanage non-performing loan. Kenapa? Karena pasti banyak kejadian-kejadian yang genuine ya, saya bicara yang genuine akan perusahaan tidak mampu melakukan pembayaran. Tapi yang paling penting sebenarnya pada saat krisis seperti ini adalah janganlah stop akses ke kredit, terutama untuk UKM. Ini sangat penting. Oke, next. Nah, sekarang respondingnya gimana? Tadi kan ditanyakan juga apa yang dilakukan oleh negara lain dan apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita bicara mengenai respon, itu ada apa yang saya sebut pilihan. Kita mau short term pain tapi long term gain, atau kita mau short term inaction tapi long term uncertainty. Nah, bicara dengan short term pain, mungkin China adalah sebuah contoh yang bagus. Dia tutup Wuhan, walaupun itu sentra ekonominya cukup besar, dia bersedia mengambil hit ya in the beginning, tapi sekarang ternyata mulai bisa bangkit.
Nah, saran-saran buat perusahaan, mungkin kita belajar juga dari negara-negara lain ya. Yang pertama itu kan protect your most important asset, yaitu people. Nah, di sini saya melihat ada beberapa negara yang sudah mulai melakukan hal-hal yang sangat membantu, seperti di Amerika malah sudah melakukan perubahan aturan untuk jaminan jaring sosial misalnya, di mana mereka yang affected bisa mendapatkan relief. Di Kanada misalnya sudah ada support untuk employee family keluarga daripada employee yang affected, sehingga mereka mendapatkan special relief. Hal yang kedua yang bisa dilakukan pada level perusahaan adalah protect atau evaluate supply chain. Baik itu mereview lokasi di mana mereka bekerja, menyediakan ruangan karantina seandainya terjadi sesuatu dengan cepat gitu ya. Saya lihat ada beberapa gedung di Jakarta yang sudah mulai melakukan juga, mereka menyediakan ruang karantina apabila ada kasus langsung bisa diisolasi. Juga ada fasilitas review kembali travel policy ataupun gathering policy untuk event-event. Bisnis juga perlu melakukan business continuity plan. Artinya apa? Jangan memikirkan worst case scenario-nya apa. Sehingga perlu dibagi misalnya workforce itu untuk menjadi 2 atau 3 dan mereka tidak pernah bekerja bersama gitu. Jadi kerjanya rotate sehingga ada continuity. Kalau terjadi sesuatu dengan seseorang paling tidak direct report-nya bisa menggantikan. Yang penting lagi adalah komunikasi untuk kepada semua employee, and for this use technology. Itu adalah solusi yang paling tepat untuk menghindari bertemu bersama. Perusahaan-perusahaan juga akan belajar. Nah, di sini penting sekali adalah untuk mengambil keputusan itu bukan hanya berdasarkan profit and loss, tapi juga risk assessment, menggunakan faktor risk assessment dalam mengambil keputusan. Yang terakhir adalah bila tidak ada guideline dari pemerintah ya, maka perusahaan harus membuat guideline sendiri atau ikutin best practice daripada perusahaan-perusahaan yang lain yang sedang dilakukan. Nah, saya mau ada beberapa contoh lain misalnya ya. Di China itu sekarang disediakan, kan tadi saya sempat mengatakan pada awalnya bahwa mobilitas manusia itu sangat penting. Salah satu yang affected itu kan misalnya orang tidak mau naik taksi, tidak mau naik public transportation. Akibatnya kan kegiatan ekonomi itu juga turun dengan sendirinya. Di Tiongkok itu sekarang disediakan yang namanya disinfect station. Jadi misalnya ride hailing, supir-supir taksi ataupun seperti online taksi gitu ya, mereka itu bisa disinfect setiap berapa jam. Demikian juga dengan public service-nya, sehingga public transport, sehingga memberikan confidence kepada pengguna untuk kembali mau menggunakan service-service yang tadinya mereka takut. Juga misalnya seperti buat Indonesia, tadi saya katakan ini kita bicara 2 hal ya. Yang satu respons dari pemerintah, yang kedua respons dari korporasi. Kalau respons pemerintah kan Indonesia sudah banyak melakukan juga beberapa insentif yang dikeluarkan. Nah, mungkin sekarang yang berikutnya yang bisa dipikirkan itu adalah yang saya katakan tadi, terhadap proyek dan juga meluaskan atau lebih menggampangkan untuk jaminan jaring sosial ya terhadap mereka-mereka yang mengalami kesulitan. Misalnya kalau sampai ada perusahaan-perusahaan mulai melakukan layoff ataupun pengurangan tenaga kerja gitu, apa respon pemerintah? Nah, itu mungkin lebih memberikan kemudahan terhadap mungkin seperti asuransi ataupun jaminan hari tua, itu yang bisa di-tap lebih cepat buat mereka-mereka yang mengalami masalah ini. Kira-kira begitu. Thank you, Raju. Terima kasih banyak. Very good insights. Pendapat yang sangat fresh dari sisi bisnis. Nah, nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut karena pasti di sini banyak yang juga mempertanyakan tempat kerja saya, policy-nya seperti apa, dan mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil dari Raju adalah at the end kita harus menghadapi adanya pandemi ini, cuma sebenarnya risikonya bisa dimitigasi dan memang sekarang kebijakannya harus lihat dari risk assessment-nya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya untuk Pak Irwan Julianto. Dalam mengendalikan COVID-19, pandemi ini, bagaimana peran komunikasi risiko atau komunikasi krisis, dan bagaimana itu dilakukan di Indonesia? Silakan Pak Irwan. Masih di mute? Ya, sudah Pak Irwan. Oke.
Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya, tadi malam saya kebetulan sharing di staf sekretariat kabinet di Lembang, membahas topik yang sama, dan saya akan share screen. Ya, tadi malam saya komunikasi risiko dan komunikasi krisis kasus penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Nah, saya sebagai ice breaking, tadi malam saya mengajukan ini ya, menanya kepada para peserta, mana yang lebih menarik, cover majalah Gatra sebelah kiri atau cover majalah Tempo di sebelah kanan ya. Ya, orang akhirnya semua sepakat menjawab bahwa majalah Tempo yang lebih ya, lebih catching, lebih menggelitik ya. Dan karena yang sebelah kiri kan masih digambarkan, COVID-19 adalah pandemi global ya, pandemi yang menjangkiti puluhan bahkan di atas 100 negara ya. Nah, yang kanan itu lebih menunjukkan proximity masalah di Indonesia. Dan kita ketahui tanggal 2 Maret yang lalu Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Kesehatan Terawan mengumumkan 2 kasus pertama yang akhirnya jadi bola liar. Walaupun Pak Presiden tidak menyebutkan identitas dan lokasi kedua pasien, tapi akhirnya tetap diketahui ya. Tapi saya mengatakan bahwa ini adalah hal yang lumrah karena ini dianggap kasus yang eksotik karena baru pertama kali pecah telur istilah Tempo ya. Jadi ya memang seperti itu. Karena waktu AIDS akhir tahun 80-an dan awal 90-an di Indonesia itu terjadi juga. Ada kasus yang terdeteksi, ada seorang PSK pekerja seks di Doli, Surabaya, dites positif, hasilnya keluar 2 minggu kemudian, dicari orangnya sudah nggak ada, sudah ditemukan diamankan di markas Koramil Sawahan. Jadi diperlakukan sebagai pesakitan gitu kan. Dan ini yang terjadi juga di kasus COVID di Indonesia untuk 2 kasus pertama ini kan. Nah, yang liar kemudian bukan media arus utama, tapi adalah media sosial dan jejaring sosial, yaitu WhatsApp, Line dan seterusnya kan, yang hampir orang Indonesia di atas 150 juta itu memiliki akun jejaring sosial ya, seperti WhatsApp gitu. Saya ingin tunjukkan di sini misalnya ya, bahwa karena yang lebih menarik adalah cover majalah Tempo, ada yang orang mengkritik bahwa ini majalah Tempo ini kurang ajar dulu, Pak Jokowi digambarkan dengan hidung Pinocchio misalnya kan. Tapi dalam soal ini saya lihat dia Tempo menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai watchdog, memberikan kritik. Dan kebetulan yang dikritik terutama adalah cara komunikasi dari Menteri Kesehatan yang dari awal cenderung menyentengkan ya. Ini ditulis di dalam tajuk rencana Tempo ya. Nah, yang agak aneh itu adalah ini berita yang pertama dengan 3 tampilan. Kalau di majalah cetaknya yang di sebelah kanan, tapi dibuat beritanya disebutkan istana dikabarkan gerah terhadap Menteri Kesehatan, lalu gusar istana terhadap Terawan soal corona. Dan ya ini berubah-ubah ya. Tapi oke. Lalu kemudian di online Tempo juga membuat seperti itu. Dan kita tahu sendiri memang sejak awal Menteri Kesehatan Terawan cenderung santuy ya, terlalu mengentengkan masalah ini. Sehingga kita membuang waktu selama 2 bulan Januari dan Februari. Saya mendengar bahwa di Sekap itu sudah pernah diusulkan kita perlu ada rapat kabinet untuk mengantisipasi. Tapi entah bagaimana akhirnya dibilang enggak. Nah, ini yang sayang sekali kita kehilangan kehilangan waktu 2 bulan untuk ini. Ini menunjukkan
tidak adanya komunikasi dan sense of crisis dari Menteri Kesehatan yang mungkin juga in a way ikut menjangkiti Pak Jokowi ya. Seharusnya kalau beliau dikelilingi orang yang bisa lebih memberikan masukan yang tepat, tidak perlu terjadi seperti itu. Nah, kita ketahui bahwa krisis atau bencana, seperti tadi Ibu Naf menyebut ya, ada bencana alam, tapi ada juga bencana yang non alam seperti wabah penyakit ya. Walaupun sudah ada Inpres nomor 4 tahun 2019 terbukti hanya jadi macan kertas, tidak jalan, tidak tahu siapa komandonya. Akhirnya baru dibuat kemarin, diputuskan ada gugus tugas itu kan. Ini kita lihat misalnya sebelah kiri bagaimana Taufan Katrina meluluhlantahkan New Orleans dan bagian timur Amerika ya, waktu itu terjadi penjarahan. Hal yang sama terjadi juga di Palu waktu ada gempa dan tsunami ya. Ini karena menunjukkan orang tidak cukup disiapkan untuk dilatih kemungkinan terburuk yang terjadi. Nah, ini terjadi tadi disebutkan ya oleh Pak Raju bahwa dampak sosial ekonomi itu bisa lebih mengerikan daripada dampak coronavirus itu sendiri, ya kan? Nah, kita bandingkan misalnya rekan saya Ahmad Arif dari Kompas, dia meliput tsunami Aceh tahun 2004, lalu kemudian di gempa bumi di mana di Sendai di Jepang Maret 2011. Dia lihat betapa orang di sana bisa antre ya, bisa antre, tapi ya kita lihat di sini orang masih melakukan panic buying, harga masker meningkat hampir 10 kali lipat misalnya kan, lalu macam-macam barang hilang, misalnya gula hilang. Nah ini komunikasi risiko itu sebenarnya adalah komunikasi risiko atau krisis adalah terjalinnya informasi antara pihak otoritas, para ahli, dan pihak lain dengan publik yang berisiko menghadapi ancaman bencana alam maupun sosial dan wabah penyakit. Ya. Ultimate goal-nya adalah kita ingin masyarakat itu tidak pasif, tapi juga tidak panik. Masyarakat itu mau merespons secara massal dengan cara yang logis, terkontrol, sehingga tidak terjadi bencana baru seperti tadi penjarahan dan lain-lain. Ya, dua isu penting itu adalah kepercayaan sebagai modal sosial. Kohesi sosial itu penting, jangan panik dan seterusnya. Dan perlunya informasi yang berkualitas. Di sini perlunya melibatkan publik dan media massa agar tidak membuat berita-berita yang sensasional, menyebarkan hoax dan seterusnya. Nah, kalau kita tahu misalnya satu kendali atasi pandemi udah betul sekarang ditunjuk BNPB, kepala BNPB sebagai ketua gugus tugas. Nah, kalau tidak ada informasi yang benar dan yang kompeten, akibatnya hoax akan menyebar mengalahkan fakta kan. Kita tahu ya, kelelawar dibilang bukan reservoirnya virus corona misalnya kan, itu dikatakan oleh Menteri Kesehatan sendiri. Kalau ada jurnal yang mengungkapkan itu, media yang mengungkapkan itu dibilang hoax. Itu suatu blunder sekali ya oleh seorang pejabat publik ya. Nah ini 2 hari yang lalu Kompas halaman 1 menurunkan foto di Cengkareng Terminal 3 ya kan, di bagian internasional sepi sekali karena ada 735 penerbangan internasional dibatalkan antara Januari Februari, dan dampak ekonominya tadi sudah diungkapkan oleh Raju ya. Nah ini kita tahu sendiri Pak Jokowi berniat baik mencoba menenangkan masyarakat, tapi informasi yang diterima ternyata tidak akurat ya. Siapa yang memberikan informasi? Kementerian Kesehatan. Kita bandingkan misalnya dengan Perdana Menteri Singapura kan, tanggal 8 Februari sebelah kiri memberikan, nanti silahkan dilihat sendiri, gampang itu di download di YouTube ya. 8 Februari dia mengungkapkan bahwa Singapura sudah orange, so kita harus gotong royong, kohesi nasional itu penting, kohesi sosial.
Lalu tanggal 12 Maret kemarin, 2 hari yang lalu, dia mengungkapkan apa yang sudah dilakukan selama 5 minggu dan apa yang masih harus dilakukan. Jadi kita membutuhkan sebenarnya arahan-arahan seperti itu, ya. Jadi yang utamanya adalah menekankan pada kohesi sosial, ya. Oke. Oke. Terima kasih banyak. Mohon maaf harus saya potong, Pak. Sangat sulit juga ternyata menjadi moderator karena saya juga masih mau mendengar lebih banyak dari para panelis, tapi waktunya terbatas. Jadi kita lanjutkan diskusi ya, Pak ya. Ini pertanyaan untuk panelis kita terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Dari semua paparan yang sudah ada, mungkin ini yang pertanyaan besarnya adalah what's next? Apa yang bisa kita lakukan? Dian Kusuma saat ini atau Deka panggilannya bekerja di London, United Kingdom, mungkin bisa berbagi pengalaman dan kemarin juga sempat ikut membantu mengembangkan protokol COVID-19. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh kita mungkin orang-orang yang pegiat kesehatan masyarakat atau teman-teman di sini yang sudah hadir yang mungkin background-nya berbeda-beda, hal-hal apa yang kira-kira bisa dikontribusikan lebih lanjut untuk membantu pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Silakan Deka. Terima kasih Nurul, terima kasih atas kesempatannya. Ya, jadi apa namanya? Tadi kita sudah dengarin dari panelis yang lain luar biasa update sampai mungkin kemarin atau tadi malam. Jadi what's next adalah yang pertama terkait protokol COVID yang mungkin apa namanya teman-teman sudah lihat juga. Ini yang di bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perbatasan dan yang lainnya ada di websitenya kantor staf presiden. Kita tidak sempat untuk banyak berkontribusi juga di sana. Jadi untuk klarifikasi dari yang Nurul sampaikan, apa namanya? Jadi yang versi yang dipublish sama kantor staf presiden itu bukan versi yang kemarin kita sempat mengasih beberapa masukan, tapi kayaknya belum terlihat di publikasi protokol yang sudah ada, terutama yang bidang kesehatan. Nanti akan coba saya bahas sedikit. Yang kedua, mungkin ya seperti yang dulu sampaikan, apa yang kita bisa lakukan dari sisi pribadi dan keluarga, pemerintah maupun pemangku kepentingan ya. Ini penanganan COVID protokol untuk yang kesehatan yang kemarin disampaikan ke kita dan sepertinya tidak ada perubahan sama sekali setelah komentar dari kita pun. Kita apa namanya saya Mas Panji dan Mbak Naim dan Pak Bimo juga untuk melihat protokol ini dan coba apa namanya melakukan critical ini ya memberikan masukan. Jadi contohnya yang kita sampaikan adalah kalau teman-teman lihat di websitenya KSP ada kurang jelas targetnya ya. Ada protokol itu yang untuk perbatasan itu kayaknya itu untuk institusi, mungkin apa namanya Departemen Perhubungan atau yang lain. Ada yang untuk pendidikan itu juga kayaknya untuk institusi, tapi juga mungkin ada informasi buat masyarakatnya. Nah, khusus untuk yang kesehatan ini cuma untuk yang masyarakat kayaknya. Jadi apa namanya kurang jelas di sana juga. Unfortunately yang di versi publish ini pun kayaknya take it for granted gitu bahwa di-assume bahwa masyarakat akan tahu bahwa ini buat masyarakat gitu, setelah buat institusi ya. Terus apa namanya yang lain yang ada di protokol sini demam 38 derajat Celcius kemarin pas kita diskusi itu adalah mungkin akan kesulitan untuk masyarakat untuk tidak semua punya termometer. Jadi apa namanya kalau di Inggris misalnya awal-awal kemarin mereka cuma tanya apakah batuk dan apakah ada panas dan batuk yang berkepanjangan gitu. Setelah itu apakah ada riwayat perjalanan atau riwayat kontak. Jadi walaupun nggak punya termometer juga masih bisa melakukan assessment.
apa namanya, dan yang juga missing dari protokol ini adalah tidak ada sama sekali riwayat perjalanan untuk yang itu ya, untuk yang jika Anda merasa tidak sehat gitu. Apa namanya, jadi kalau nanti saya share gimana algoritma yang ada di Inggris misalnya, bagaimana yang poin nomor 1 ini harusnya juga digabung dengan riwayat perjalanan dan riwayat kontak untuk kemudian seseorang itu tahu bahwa apakah dia harus periksa atau tidak gitu. Terus lagi ada cukup beberapa hal yang kita lihat itu agak too much information bagi masyarakat, kayak misalnya dibilang spesimen akan dikirim ke Balitbank, itu juga sebenarnya masyarakat nggak perlu tahu kan, yang penting pokoknya hasil akan sampai misalnya dalam 1 atau 2 hari gitu-gitu. Dan yang juga lacking di sini adalah apa namanya, kalau pengalaman di negara lain itu dia ada semacam self assessment online dan bisa juga via telepon. Yang di Indonesia belum ada yang online, bahkan belum ada yang online, dan juga at least dari pemantauan saya ya, informasi yang ada di websitenya itu ada yang COVID Kemenkes COVID, ada yang infeksi emerging, pokoknya banyak banget yang nggak terini, jadi nggak tersentral, jadi mungkin masyarakat cukup sulit untuk tahu ya. Yang kedua, 119 ini kemarin beberapa teman juga nyoba, tapi nggak ada yang angkat gitu, jadi nggak ngaruh juga. Kalau di Inggris misalnya itu kalau kita nelpon ke 111 itu pasti ada yang angkat, dan kita langsung dibantu untuk ditanya ditanya untuk melakukan assessment, apa masalahnya, dari mana segala macam, sampai akhirnya dinyatakan apakah perlu kontak fasilitas pelayanan atau tidak gitu. Jadi ini ada beberapa hal lain yang kita sampaikan juga. Mungkin sekarang apa namanya, selanjutnya bisa coba kita sampaikan juga ke apa namanya, gugus tugas untuk perbaikan beberapa protokol ini. Protokol yang juga missing dari sini adalah yang mungkin juga bukan wilayahnya KSP juga atau kantor staf presiden, adalah protokol untuk puskesmas, protokol untuk rumah sakit non rujukan, untuk menghindari orang yang datang ke sana dan apa namanya disuruh ke tempat lain misalnya gitu. Tapi akhirnya jadi kayak apa namanya, dioper-oper gitu ya, sayangnya. Kalau di Inggris misalnya di website itu ditulis tidak dianjurkan untuk pergi ke toko obat atau apotek, tidak dianjurkan pergi ke klinik, karena dengan pergi ke sana akan bisa mengkontaminasi klinik sana kalau dia memang positif gitu. Jadi opsinya kalau di sini cuma setelah mereka mendapatkan assessment harus tes atau enggak, ada 3. Yang pertama itu apa namanya, mereka akan dirujuk ke rumah sakit mana yang mereka harus tuju, dan di rumah sakit itu pun ada semacam kabin untuk pengetesan, jadi bukan bareng sama pasien yang lain. Opsi yang kedua, mereka nyetir dan itu akan melewati drive-thru namanya, dan mereka nggak perlu keluar mobil. Opsi yang ketiga, mereka bisa minta nurse untuk datang ke rumah kalau mereka udah nggak bisa gerak lagi misalnya. Dan kayak gitu perlu dipertimbangkan juga untuk Indonesia. Ini contoh algoritma yang tadi saya bilang. Yang di sebelah kiri itu adalah website yang tersentralisasi terkait COVID ini di di National Health Service-nya Inggris atau UK. Kalau kita klik Start Now di sini, dia akan muncul pertanyaan-pertanyaan, yaitu yang di sebelah kanan sini. Kalau kita bilang ada simptom, dia akan minta pertama, kalau dia tidak ada simptom, set isolate. Terus kalau dia akhirnya develop symptom, coba minta tes. Coba kalau dia tes itu, kalau dia very ill, coba telepon 111. Kalau enggak very ill, dia book appointment, kayak seperti itu. Nah, namun terjadi perubahan algoritma ini setelah pandemi kayaknya. Jadi setelah pandemi semua ini di-cut, terutama yang visit to China ini, karena basically karena pandemi penyakit ini sudah jadi global dan semua negara udah bisa menyebarkan sepertinya, terutama untuk warga Inggris. Jadi sudah tinggal ditanya aja sakit atau tidak, batuk atau demam atau tidak. Terus kalau memang batuk, mereka harus kalau tidak ya mereka oke. Kalau mereka demam atau panas, ditanya lagi apakah berat atau tidak. Kalau tidak, disuruh self isolasi di rumah.
kalau berat bisa gerak atau enggak. Kalau enggak bisa gerak, telepon ke 111 untuk mendapatkan assessment dan tindakan selanjutnya gitu. Jadi ada sistematis seperti itu yang mungkin Indonesia juga bisa pelajari. Yang ingin saya bagi adalah yang terakhir mungkin apa yang kita bisa lakukan ya secara pribadi dan keluarga, seperti juga tadi Pak Bimo sudah sampaikan tentang surat WHO ke Presiden Jokowi, confirmation of cases, dan juga di sini termasuk intensify promotion of public health measures kayak hygiene, cuci tangan, terus etika batuk sama social distancing ya. Terus masukan kepada pemerintah. Jadi dengan semakin memahami kita tadi dari aspek datanya, kata Mas Panji, dari aspek pemeriksaannya, kata Pak Ahmad, dampak ekonominya, terus dan sebagainya, kita mungkin ada beberapa teman dan bukan cuma yang di panelis tapi juga yang di audiens di webinar ini. Ada yang mau masukkan ke pemerintah dari sisi yang tadi Bu Naf sampaikan, kepemimpinan, bagaimana cara komunikasi risiko dan sebagainya, bagaimana cara memimpin koordinasi, dan itu bukan cuma di nasional tapi juga di tingkat provinsi, tingkat kabupaten gitu. Jadi tadi saya sempat lihat partisipannya juga ada yang dari rumah sakit umum daerah misalnya di webinar kita ini. Jadi kalau ada yang kita bisa kontribut dari aspek-aspek ini, silakan coba cari jalur ke pemerintah dan ke tim penanganan ini untuk sampaikan gitu. Itu juga terkait data, dan kalau kita ada, jadi tadi seperti Mas Panji bilang, untuk membangun modeling ini, untuk kita perlu data gitu, dan data yang sekarang itu kemungkinan itu telat beberapa bulan, atau beberapa minggu, sehingga apakah data itu bisa dipakai untuk modeling yang valid atau apa. Nah, terus kalau enggak, gimana langkah selanjutnya? Apakah dengan sekarang ada jejaring lab yang seperti kata Pak Bimo tadi, apakah itu bagaimana kalau tiba-tiba dari 69 nanti besok jadinya 500 karena kita punya jejaring lab sekarang gitu, apa pengaruhnya ke data dan sebagainya, dan apa juga pengaruhnya ke kualitas pemeriksaan, pengobatan. Nah, ini termasuk juga intervensi sosial ekonomi, apa yang bisa dilakukan dari sisi komunikasi krisis dan sebagainya. Ini yang sekarang coba kita lakukan dari Harvard Club Indonesia juga, dan dari pribadi masing-masing panelis juga. Kita coba mencari jalur ke ke tim penanganan. Kita coba kontak ke BNPB, kita coba kontak ke Kementerian Kesehatan, ke kantor staf presidenan untuk memberikan masukan tentang apa yang bisa dilakukan pemerintah, bagaimana pelajaran di luar negeri, bagaimana pelajaran di Singapura, Malaysia, Korea, Italia dan sebagainya. Dan juga saya juga banyak belajar dari Pak Bimo tentang pengalaman kita di flu burung tahun 2009, ada jejak